Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin kaum dan kaum maya yang bak malamnya katanya mari-mari cikrek dua berupa ada pengajian artiji yang kita ungkapkan, kita bicarakan adalah materi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama katanya. Pakan tanyahan ada pegat dakwah malamnya karena yang gemuhui kena malamnya kan pendakwah. Sebab lu kadang-kadang kan hanaga asal kata dakwah itu bagus sekali, mubaligh itu bagus sekali kan. Tapi bagi lu tuan sendiri kadang-kadang kitanya generasi dudonyo kasalah pak tak identifikasi mubaligh dan pendakwah. Sebenarnya Rasulullahnya mubaligh. Karena Allah berkata innama antal balagh, kamu drone hai Rasulullah balagnya lafaz mubalaghah dari mubaligh. Tapi huranyo seakan-akan gedanya umat Islam huranyo ada ke mubaligh golong berhabar sang kata ke mubayang aju lucu dah. Jadi terjadi pergeseran. Malamnya lun tuan malamnya hanya ingin lun tuan berbicara dengan orang yang beriman. Semoga danyo yang hadir malamnya mandum adalah orang-orang yang beriman. Mungkin topik pembicaraan ke orang yang beriman berbeda menarik bagi pembicaraan orang yang hanya beriman. Orang beriman adalah orang yang punya masa depan yang sangat jauh, di mana orang beriman melihat masa depan itu bukan kehidupan ke depan. Kematian adalah awal dari masa depan orang beriman. Siapa yang sukses masa depan, itulah manusia yang sukses. Siapa yang mampu menyukseskan kematian, di mana kuburan menjadi kebun syurga, kuburan bukan lubang menuju neraka, itulah manusia-manusia yang punya prospek dan masa depan yang bagus. Maka dalam halnya lu dua hanya ingin berbicara hal yang merasa penting untuk dibicarakan. Penting dalam persepsi iman, dalam kacamata iman. Pentingnya untuk drolun tuan sendiri, juga kepada seluruh getanyo yang hadir dan yang mendengar, baik lewat langsung atau lewat media radio. Mauji dalam perjalanan hidup kita selalu tidak pernah kosong dari aktivitas yang penting.
Manusia yang selalu sibuk dengan hal yang penting itu pertanda manusia-manusia yang punya masa depan yang baik. Manusia-manusia yang disayangi Allah, manusia-manusia yang dibimbing oleh Allah, manusia yang dibiarkan oleh Allah adalah manusia yang lagi nepegahli Nabi dalam sebuah hadis, min alamati i'radillahi 'alal 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Tanda seorang hamba tidak diperduli oleh Allah, tidak dibimbing oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah adalah selalu sibuk dengan hal-hal yang tiada penting. Ura malam sibuk dengan hal yang hana penting. Apa makna penting? Penting dalam persepsi iman adalah sesuatu yang bermanfaat. Pertama ialah yang paling penting, yang bermanfaat untuk akhirat. Yang kedua yang bermanfaat untuk dunia tetapi hanjit ke sumber malapetaka akhirat. Apabila katanya ura malam sibuk dengan hal ke dunia hana manfaat atau manfaat ke dunia tetapi je ke malapetaka akhirat, ke akhirat hana manfaat, abih wate ke hal yang lainnya, nyen manusia yang sibuk dengan urusan yang tiada penting. Apalagi sibuk punyung, sibuk lidah, sibuk mata, sibuk seluruh anggota dengan hal-hal yang tiada manfaat untuk dunia dan akhirat. Maka pada malamnya Lun hanya ingin berbicara dengan orang-orang yang merasa penting dengan iman, merasa penting dengan agama, dan hana merasa sedih apabila hana mau dengar, hang tim dengar le urang yang hana penting ke iman, hana penting ke agama, hana betul. Maka dalam halnya bagi kita nyonya urang iman yang tak akui bahwa awal dari masa depan adalah kematian, kehidupan adalah masa perjuangan, masa memproduk bermacam modal dan perbekalan untuk masa depan yang tiada tempat untuk mencari perbekalan lagi. Karena dia tak tipu, pajan tak selamatkan roh dari neraka bukan di saat berhadapan dengan neraka. Pajan tak usaha roh terbujik ke penghuni syurga bukan di saat berhadapan dengan syurga. Ingin selamatkan diri dari neraka di dalam kehidupan dunianya, ingin menjadi penghuni syurga juga harus dipastikan sebelum nyawa berpisah dengan tubuh. Yang udip yang tiganya menentukan menjadi manusia bahagia atau manusia celaka. Maka dalam halnya hana panjang dan pegah haba malamnya hanya kena utarakan persyarat-syarat, perukun-rukun untuk bisa terpastikan bahawa getanya manusia yang sukses menyelamatkan diri dari kematian yang gagal, menyelamatkan diri untuk mendapat kematian yang sukses, yaitu alam barzakh sebagai ruang tunggu menuju syurga. Maka dalam halnya kenyo yang pelik dah bicarakan malamnya, apabila perkaranya bisa terpastikan, berarti bisa terpastikan kuburan katanya adalah pintu syurga. Apabila
lam udipnya han dapat pastikan pu yang nak bicarakan ini berarti manteng bahaya. Jangan cepat-cepat dulu mati sebelum itu berhasil. Yang tu yang boleh tak buat malamnya dah nak lele tak ada berah habis tua dia. Jadinya lu baca kitab mengaken berat. Pegang dari Imam Ghazali, apabila katanya ingin berjalan dengan perjalanan rohani menuju kuburan yang pintu syurga, alam barzakh yang bukan tempat azab, dan kemudian berlanjut sampai ke syurga, harus dipastikan dalam menjalani kehidupan 4 perkara. Benar baginya tak pastikan berhasil 4 perkara. Ngan menyo berhasil 4 perkara, menyo kena mati kaji mati. Menyo perkaranya kalau berhasil, lebih baik cepat baik dia mati. Menyo terlanjur mati, segolong tak bisa tak pastikan 4 perkaranya. Na'udzubillah. Sebaiknya kita tidak pernah dilahirkan ke dunia ini, atau sebaiknya kita mati kecil, mati robot teman-teman. Ya mati banyak dan yang ada resiko tu golong balik. Tapi menyokat terlanjur balik, terlanjur dewasa, mau tidak mau 4 perkara ini pastikan sebelum kita mati. Semoga Allah membantu, semoga Allah memberi taufik untuk wujudkan perkara. Berikutnya, awalul amri i'tikadun sahih, punya i'tikad yang benar. I'tikad lam arti baik i'tikad sesat, artinya punya akidah yang benar. Jadi para ulama kalau dikategorikan yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dalam akidah yang bid'ah atau akidah yang sesat. Manusia nalai macam, nah manusia punya i'tikad yang benar. Nah manusia yang punya i'tikad yang salah, sesat. Nah manusia tidak punya i'tikad. Kan i'tikad tapu plau maju menang. Bagaimana maju? Yang mana pu i'tikad je lu kena macam ana mijak belaka. Ya buat piana. Urangnya hibuk ia ceh masalah pendangkalan akidah. Longkeun tanpa didangkalkan pun di survei masyarakat Aceh, i'tikadnya memang sudah dangkal. Leuh nanggronyo merdeka, kita membangun sebuah sistem pendidikan yang mengabaikan akidah, mengabaikan akhlak. Ya harus dari burik, mengabaikan agama. Konsep pendidikan secara Islam ditinggalkan. Tidoro yang punya pilihan sendiri mendalami akidah, memperdalam akidah. Anak-anak yang punya orang tua yang baik, yang penuh perhatian, mungkin terselamatkan dari akidah yang salah. Tetapi bagi anak-anak yang orang tuanya sendiri tidak terbangun akidah yang benar, bagaimana dengan keturunannya? Cuman ronyo ada yang kadang-kadang lo kita bandangkan kembali tanpa i'tikad yang benar, akidah yang benar. Kita harus merno dari para ulama, aliran-aliran agama yang benar. Nyo hansip syarat sukses. Roh dalam golongan bid'ah, roh dalam aliran sesat,
atau lam sesat tanpa aliran. Nah itu tak apa aliran itu sesat terus gitunya. Hana pe ya dangkal kan tika dangkal ro gitunya. Syed hana guduri. Maka oleh karenanya tanyo dak bergaber lagi yo. Puit dak putoi dak pah etiket bak ber malanyo hana ya berlong. Minta etiket yang betul pastikan. Ya ronsen ya ba doktor etiket iaitu ulama. Periksa hari guru. Ilung lagi-laginya etiket long menyangkut dengan ketuhanan, menyangkut dengan bermacam akidah. Pu kabareh. Ya ronsen. Ya check up. Oh, nyo kapah etiket ba urang yang ahli. Nyo sehat etiket anak salah. Selesai. Munyo golong pubat long ngan ilmu. Baik gaduh minta rezeki tapi baik tak fikir dia nyanyo rezeki cuma ampun. Etiket yang betulnya rezeki yang paling penting. Hati tak boleh suka ngampai. Tak mepeng tak potong gede tak boleh suka hati. Puang etiket gede yang betul. Nyan yang pertama. Yang kedua, setelah punya akidah yang benar, pastikan kita sudah taubat nasuha. Menyogolom tak taubat nasuha, baik mati le. Dan beda berdelat-delat. Pastikan tanyo ka sukses tak lakukan taubat nasuha supaya semua dosa itu terbayar. Kalau tak bayar hutang dosa baru tahu ba Allah, beda pula hutang dosa. Tanyonyo ke Nabi maksum. Anak maksum. Pasti na dosa, pasti na kesalahan. Allah Nabi cara keluar dari dosa. Solusi dari dosa, taubat nasuha. Belajar tentang taubat, lakukan taubat secara benar, berjuang sampai kita mendapat taubat yang sukses. Yang nomor 0 tentang taubat. Yang kedua, hana perlu dikem-kem tat menyot taubat kalau mere. Jangan terlalu cepat tersenyum. Selagi terlalu pagi untuk tersenyum, menyot taubat kalau mere. Dah kem-kem, putus nang dah. Taubat dah betul. Mati ke mah dia. Anda perlu bahagia punya taubat kalau mere. Yang kedua, taubat nasuha iaitu leh taubat tidak kembali lagi kepada dosa. Yang kelima, pastikan segala sangkut paut dengan manusia, baik bentuk harta atau dosa-dosa yang lain yang terkait dengan manusia, mandum peglah. Nada gobak danyo bayu, nada pengegop laki maah, tampi beri pemaah, nyanai pemaah, menyojir pemaah na payah bayu. Alhamdulillah. Tapi baru itu maaf payah pulang, kagak payah pulang. Atau katanya nata zali pigop dengan lidah katanya. Berhalai lelaki maaf. Pastikan hana utang dosa antar sesama manusia. Munyo mentemu dosa nyan bahaya mati. Manteng spekulasi tahu deh, nekat tahu deh. Pastikan bahwa antar sesama kita hamba Allah tidak punya utang-utang dosa. Yang menyona pernah berdosa, pastikan kalepas dengan cara-cara membayar, meminta maaf dan sebagainya yang perlu dengan ilmu peglah cara taubat antar sesama manusia. Yang kelih, yang keempat, perkara yang keempat, pastikan kita punya ilmu syariah yang memadai.
pastikan getanyo tamiliki ilmu yang verlain yang memadai. Kejahilan nyo sangat berbahaya, yaitu jahil dari ilmu yang wajib. Kejut Rasulullah di malam di saat Isra Mi'raj, dan kena dunia ne pegah ba sahabat yang paling le asal neraka fukara, orang-orang miskin. Asal neraka yang paling le adalah orang gasin. Sahabat terkejut karena orangnya cukup gasin. Hai Rasulullah, gasin puai le, pu gasin harta nyo kamu pakri gasin nyo letak je asal neraka. Berkali Rasulullah kan gasin harta, miskin ilmu perlain. Ilmu perlain pertama ilmu tauhid, pastikan beglah tauhid ilmu perlain. Pastikan rod ya cek bertanya kata doa, kata mu tauhid dan mu iman, ya cek siat ba ulama pukaglah iman, beda pegah ke roti iman terus akhirat hanaga kui urang iman. Apabila hanaga kui iman di akhirat untuk selama-lamanya dalam neraka, naudzubillah. Hanarun menaji ilmu fikah, tata cara ibadat yang wajib-wajib bebutuh-butuh sif, menaji ilmu menyangkut dengan akhlak, menyangkut dengan hati. Beartinya bro, beartinya dengki, beartinya sombong, beartinya ria, beartinya cinta dunia lupa akhirat, cinta makhluk lupa Allah, cinta hidup lupa mati, cinta pembangunan lupa kuburan. Ini adalah hati-hati yang gagal, penyakit-penyakit hatinya yang perlebet. Maka malamnya Rag dan nyo yang naik belah batik ingin gegalakkan pengajian untuk memerangi kejahilan. Nyo naururungnyo mungkin dari sini kerja hanya ingin untuk belajar, ingin memperkuat kelompok kebaikan, mukassiru sawadal khairi. Kerja kena untuk perkuat arus kebaikan. Karena orangnya tanya udip di dalam pertentangan arus kejahatan, arus kebaikan. Siapa yang kuat arus akan menggulung arus yang lemah. Sementara orangnya arus kebaikannya lemah. Tanya orang Aceh, kitanya hana pernah tak bayangkan tajak gereja. Tanya orang Aceh, hamda tu pergi gerejanya. Hana tak bayangkan dia tak dengar dakwah yang kan Islam, tetapi lewat teknologi orangnya gereja ada mula rumah tanya. Artinya arus itu semakin kuat, menyuruhnya arus kebaikannya hana kuat digulung oleh arus kejahilan. Belah ton ka mana undang-undang syariat ino ya cek dipna ka berjalan nunggu masalah kedanya kita semayang ke gara-gara syariatnya timur nogrod pakai arusnya lemah dan pudek Islam uranyo dikontroversikan, dipandang aneh. Pasukan-pasukan yang memusuhi syariat Islam, tidak cuma non-muslim, tetapi juga mereka orang yang keluar dari rahim-rahim orang Islam. Malah orang Aceh sendiri ikut-ikutan membantu pasukan penghancur syariat. Kontroversi kata agama nyangkai kontroversi rame-rame. Orang yang pejuang hana rame,
yang lawan ramai. Artinya apa? Arus yang melawan kebaikan lebih kuat daripada arus memperkuat kebaikan. Maka orang tahadiri kita yang kena malamnya kan cuma sekedar tayabut, hanya ingin memperkuat arus perjuangan kebaikan untuk memerangi kejahilan. Orangnya ide yang kejap, bukan kejap dari jauh, hanya cinta syariat, cinta ilmu, cinta Islam, ingin arus Islam itu harus kuat. Karena perang jahilnya dengan terjedak dengan ilmu, perkuat pendidikan, perkuat ilmu pengetahuan. Maka perkara yang keput pastikan ilmu itu cukup. Ilmu perlain dalam Islamnya ilmu ada dua macam. Kita orang Islam yang takui ilmu ada dua macam. Pertama ilmu perlain, yang kedua ilmu perle kifayah. Ilmu kifayah nak bagi dua. Ilmu kifayah yang berkaitan dengan urusan akhirat, nah ilmu kifayah yang berkaitan dengan urusan kehidupan dunia, kemaslahatan kaum muslimin. Yang perlu ilmu pertanian, perlu ilmu kesehatan, perlu ilmu ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ilmu agama yang mengikut akhirat menanti. Perlu urang tafsir Al-Quran, perlu ahli hadis, perlu ilmu balaghah, ilmu usuluddin, usul fiqh dan sebagainya. Yang mandumnya perlu kifayah. Perlu kifayah hana merata wajib, perlain merata wajib. Setiap pribadi payah benar hanjir hana. Perlu kifayah ukuran perlu. Urangnya dia perlu doktor debna perlu. Yang ke debnan wajib menyuhantip mandum mendeca. Ahli pertanian untuk kemaslahatan orang Islam ubeh sip perlu. Ubeh perlu besip. Nya ukuran, nya orangnya perlu pegang kapal, padira orang perlu pegang kapal, nak kerja mengahalia teknologi. Ubeh perlu medang mandum-mandum. Urangnya itanya kagura. Kagura bak cara didik urang. Tak didik urang kele ukuran layak dan perle. Urang bangai tak pernah sih. Iganya yang tiga macam koi. Nyotak si jamukan hitam ikhlas, tapi tak sambung sirkulasi banyak-banyak. Pelewat ngempeng dekat. Nyai menyoji ke doktor, watai pubak orang kabur ke buta. Karena terpaksakan. Le, tetapi karena hana layak lagi tan gitu. Menanti hal-hal yang lain. Kau pernah urung pertanian, tapi kau tu jauh ulang, meja dah ulang. Yang ke pelagi payah. Nyo pertanian ino ya Aceh, urung Islam ya Aceh bu maju. Nyan berahli pertanian. Munyo berekon boh mamplang, boh mamplang, ino bu boh u. Menanlah. Yang baik mana? Yang jai kuliah ahli pertanian lain, yang mentani pi lain. Klaim-klaim. Yang ahli pertanian hana mentani je. Yang mentani hana ahli, tapi nyai ibu yang ahli. Dalam Islam kan nak. Dalam Islam hal bi pa be humu tadi di urang yang hana layak. Nyo tak uji dupu dah pernah hanjirnya yo macam koi ju. Saya kata orang tu mayang orang perlain nyai ibu produktif ju. Hana puy andalkan. Itanya pa be humu. Pa be humu inan mandu. Yang hana layak pa be humu inan. Mudih kan atau pula campli-campli. Nyok campli yang urung pulai babeh hiji ke biaya aja pulai lah. Hai menan-menan lah. Sehingga sibuk. Maka dalam halnya
Konsep dalam Islam urangnya tak kala sistem ji dianut oleh orang Eropah dan orang yang maju, dan mereka yang menganut sistem pendidikan Islam, gaya alam Islam, mereka jadi maju. Urangnya orang Islam sudah tidak tahu Islam dan tidak sepakat dengan Islam, sehingga orangnya pantas syariat yang dia manahkan undang-undang tidak jalan. Pakiban jalan syariat di dalam kejahilan dan kebodohan. Orang menjemput dan syariat milimeter tapi dia di syariat nyaga bersih lagi tak yuplung orang lang teput lomba lari tapi lang teput tiba dia yuplung orang lang teput dan lampu nyo pegang lomba lari orang buta tu yang kangkung gepot tembok batai kongah nak gue kan anak mata menanti maju syariat tapi tak biarkan umat di dalam kejahilan tanpa tahu syariat. Aneh sekali. Yang kaput perkara ni pupu menapa perkara nyo pastikan pribadi dia masing-masing sampai tak mati le. Pertama, pastikan iktikad kita benar, jangan sampai akidah itu sesat. Setelah dalam akidah dan benar, baik dangkal dan baik sesat. Yang kedua, pastikan tanya tak tobat nasuha. Yang kelima, berkata dua lagi, jangan ada dosa-dosa antar sesama. Minta maaf, minta usahakan supaya semua itu jadi halal. Nyo tak zalimi gop tak upat gop elak maaf nak tak cua tak gop ya pula mah ambek tak puak dia kira ida tetap boy di lebih gak tak tetap ini dunia dah he tu nyo tak tetap kira akhir dah dah nampak alamat tak ide ni pun lorong je telefon pitan urang sampai dari pun Nabi Adam sampai kiamat sampai mendu-mendu dia mendu-mendu kita ramai urang nyo ini mentang nak tetap alamat yang nombor telefon kita ide pada nak kita ini maju biar apalah kita orang kira yang keempat, pastikan ilmu itu memadai, kurang-kurang ilmu fardu ain yang perkara untuk atranyan mandu pada meneka untuk atanyan mandu getanya perle strategi tabab haruh tak tobat nasuha haruh getanya tak minta tiket yang betul haruh tak berjuang perkaranya berselesai apabila cara semiki golong butuh kesadaran golong nak maka butuh katanya sebuah kesadaran dan keinsafan dalam membentuk kesadaran. Imam Al-Ghazali nungkapkan baktanya sabuh hikayah, sabuh cerita, semoga dengan ceritanya cerita sebuah kejadian nyata tapi kendongeng sebuah kejadian nyata, semoga dengan ceritanya tanya terbangun keinsafan dan kesadaran. Ceritanya yaitu sira ulama sufi nan Hatim Asam genyan sahabat dari Syakek Balkhi. Nyatanya orang yang biasa tak baca kitab-kitab yang karang para ulama an asing li yang namanya Hatim Asam. Dalam tabakah sejarah para ulama selalu datumen nama sira ulama besar itu Hatim Asam dan juga Syakek Al-Balkhi. Hatim Asamnya cukup trip saja Syakek Al-Balkhi. Sahabat dua trip dah. Jadi bak siuro getanya oleh Syakek Balkhi. Syakek Balkhi-nya gureng. Pun katanya, hai Hatim,
gata bersahabat ngelung semenjak 20 tahun. Tak mengelung semenjak 20 tahun. Puna tak dapati keuntungan tak bergaul ngelung 20 tahun. Puna untung yang tak dapati. 20 tahun tak merakan, tak dekat tapi ngelung. Nyan katanya lihat li Syakib Balkhi bahati masa. Baik mengal mantan tapi hana manfaat. Tu pegah di hati masa angkal hasal tu sama niya fawaida minat ilmi. Semenjak leplu tahun lung sahabat dengan ron sajan ron hai Syakib Balkhi. Lung rempe 18 boh faedah dari ilmu ini. 18 boh ilmu yang menjadi faedah yang lung dapati semenjak lung bergaul dengan ron 8 padit 20 tahun. Nyo hana pegah 18 boh habis. Takut teruk benguh dia. Lung pi tu kaparau karab itu. Nanti dah sambung bab pengajian lanjutan. Anak pun itu pada radio betul sambung dia. Pandai habis di malam bumali maju. Ya perle baga-baga le aja bu mangat. Ni nak mangat tre biji. Begat Jumaat dia le.